dengan kejadian ini menjadi titik balik kami juga. Ternyata curanmor sekarang ini mereka fokus ke motor-motor metik. Ya memang kebanyakan sih memang dari mahasiswa juga yang kurang safety, kurang peduli untuk keamanan motor. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Rifani Halim di program Saksi Kata. Hari ini kita bersama Kapolsek Jaluko, Pak Ibtu Yohanes Chandra, bersama Kanit Reskrim, Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan. Kita akan menggali bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran dua kampus besar di Provinsi Jambi, yaitu Universitas Jambi dan Universitas Islam Negeri Sultan Taha, UIN Jambi, yang kerap terjadi pencurian di beberapa lokasi kos-kosan. Nah, gimana kabarnya Bang Chandra? Alhamdulillah, terima kasih, kabar kami baik. Gimana Bang? Aman? Alhamdulillah, baik sehat. Ini kayaknya apa yang dilakukan kayaknya sulit juga ditemui nih belakangan hari ini. Barusan dari mana tuh Bang? Oh, kami baru ngecek TKP tadi bersama anggota piket, BKTM, anggota reskrim bersama KSPK sesuai dengan perintah pimpinan agar KSPK Pamapta melalui layanan 0110 segera datang ke TKP apabila ada pencurian. Nah Bang, belakangan ini kan sedang heboh nih aksi pencurian di sejumlah kos-kosan di daerah Jambi luar kota ini, Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, yang paling rutin lokasi yang menjadi sasaran dari pencurian pelaku-pelaku ini sebenarnya di wilayah mana aja sih Bang? Ini kan ada 3 desa yang menjadi di wilayah kampus ini kan Bang. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit gimana bagusnya itu Bang, tindakan-tindakan yang kita lakukan di seputaran Jambi luar kota ini Bang. Iya, makasih Mas Rafani. Jadi untuk kegiatan kita dari Polsek Jaluko, desa yang kita anggap rawan itu desa Mandalo Indah, Mandalo Darat, dan satu lagi desa Pematang Gajah, tapi tidak terlalu. Tapi yang paling sering itu di 2 desa itu. Hal-hal yang kami lakukan dari Polsek Jaluko, kami setiap malam melaksanakan patroli dibantu oleh dari Sabara Polres, 4 orang dipimpin seorang perwira. Untuk anggota kita melaksanakan patroli dari jam 1 sampai jam 5. Dikarenakan keterbatasan anggota juga, kita untuk wilayah desanya itu kita bergantian. Misalnya malam ini Mandalo Indah, malam besok di Mandalo Darat. Memang tidak semua kita sentuh gitu. Jadi kadang-kadang beberapa kali pun masih ada pencurian. Berarti kita juga membangun kolaborasi Bang dengan tokoh-tokoh masyarakat di kampung-kampung mungkin. Benar. Juga kita pemuda-pemuda setempat juga mungkin Bang. Ya benar. Saya melalui Kanit Intel menghubungi Kades, BPD, kepala dusun. Jadi kami melakukan kolaborasi untuk melaksanakan himbauan, memasang spanduk, mendatangi kosan-kosan atau kontrakan yang kami anggap rawan pencurian. Bang, mungkin di Mandalo Indah dan Mandalo Darat ini Bang, yang menjadi sasaran empuk ini rata-rata warga mahasiswa yang ngekos di sini atau masyarakat umum atau semuanya gitu Bang, dari dua belah pihak ini? Rata-rata yang hilang itu memang mahasiswa yang motornya terparkir di kos-kosan masyarakat sini. Masyarakat sini ada sebagian lah seperti di daerah dekat di dekat apa? Pematang Gajah itu ada memang yang punya kontrakan yang hilang motornya. Terus ada sebagian juga, tapi yang rata-rata itu kalau kami analisa itu memang mahasiswa yang motornya ditaruh di luar. Terkadang kita patroli itu anggota mendapati motor yang kunci masih di situ. Terkadang juga motornya dimasukkan ke dalam rumah tapi kunci juga tinggal di situ. Tidak ada kunci ganda. Kadang juga ya memang kebanyakan sih memang dari mahasiswa juga yang kurang safety, kurang peduli untuk keamanan motornya. Bang, mungkin yang menjadi sasaran empuk ini sepeda motor seperti apa sih yang sering menjadi sasaran pencurian? Mungkin masyarakat butuh tahu
Gimana kan motor-motor apa saja yang paling mudah mungkin kan yang menjadi sasaran dari pencuri-pencuri di sekitar Nah, sini. ya, memang dengan kejadian ini menjadi titik balik kami juga. Ternyata curanmor sekarang ini mereka fokus ke motor-motor metik. Contohnya seperti NMAX, motor Beat, Vario, motor jenis-jenis seperti itu. Mungkin karena motor-motor jenis-jenis itu lebih mudah laku di pasaran gelap. Hmm. Nah, sejauh ini kan ada viral 20 kisaran 20 motor, Bang. Sejauh ini udah berapa mungkin laporan yang sudah masuk dari masyarakat dan apa sih yang udah kita lakukan dari kepolisian dengan laporan-laporan ini? Baik, terima kasih. Untuk laporan-laporan itu sudah beberapa kita tangkap bersama Polda, Kota Baru, Jelutung, Polres Muaro Jambi, Polsek Jaluko. Kita berhasil mengungkap yang ditahan di Polres termasuk penadahnya dari Musirawas. Itu kalau tidak salah 8 unit sudah kita amankan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi. Terkait penadah juga kita tahan. Untuk tersangka itu kita tahan 2 orang, masih 2 orang lagi dalam pengejaran. Untuk inisialnya adalah 2 orang itu nanti mungkin dalam beberapa waktu ini akan kami lakukan pengejaran, mudah-mudahan bisa tertangkap lagi. Oh, kalau untuk laporan udah ada puluhan gitu, Bang ya? Kalau laporan di Jaluku ini setahu saya selama saya sudah 11 bulan di sini memang sudah banyak lah, sudah puluhan juga ya Nit ya, yang udah puluhan, dan itu memang setiap tahun memang siapapun yang menjabat di sini sudah pasti ada laporan itu. Selain pencurian sepeda motor, mungkin apa aja sih yang menjadi eh, sasaran-sasaran dari pencurian ini selain sepeda motor? Mungkinkah ada elektronik atau apa Ya, mungkin? kalau pencuri ini memang fokusnya di motor, tapi kalau seandainya penghuni itu memang tidak ada atau tidur, itu biasanya apa yang nampak diambil juga, seperti laptop yang masih terdampar di kamar atau yang di luar, atau HP yang masih ini. Memang kadang-kadang karena mereka punya kesempatan, akhirnya mereka mau melakukan itu, pengambilan HP atau laptop. Nah, dari pelaku yang sudah ditangkap ini kan ada berapa orang? 2 orang tadi, Bang ya? Ya. Ini rata-rata memang warga dari luar Jaluko atau warga dari mana sih sebenarnya, Bang, mereka ini, dan apa sih motif mereka menyasar wilayah-wilayah kampus ini, Bang? Jadi gini, untuk pencuri sudah kita kumpulkan, memang bukan 2 orang, tapi untuk penadah 1 orang, untuk tersangka yang ditahan 2 orang, jadi 3 orang. Memang dari luar wilayah Jambi, Sumatera Selatan. Kalau saya lihat memang mereka mencuri kendaraan ini memang menjadi mata pencarian karena sekali mengambil dua, dan memang sudah ada yang mengambil, yang mengirim, dan ada yang menadah. Jadi memang terorganisir. Oh, berarti setelah mereka berhasil mencuri langsung dibawa ke Sumatera Selatan, Bang? Sebagian ada yang seperti itu, modusnya memang berubah-ubah. Kalau kayak setahun sebelum ini, itu motor itu ditaruh di semak-semak dulu, diamankan, nanti ada mobil yang jemput. Tapi kalau akhir-akhir ini yang kami temukan itu memang ada yang motor langsung dibawa, pakai joki, langsung ada penadah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang seperti yang kemarin itu dititipkan di dalam semak-semak, itu baru nanti dijemput ada juga. Dan itu sudah kita ungkap dari motor KLX yang kita temukan, dan tersangkanya kemarin yang dibawa ke Polres. Bang, Sudah ini kita kan wilayah kos-kosan ini kan banyak ya manusianya. Mungkin ada yang ngerjain tugas sampai subuh. Apakah mereka nih, kalau menurut mungkin ada abang ngobrol sama mahasiswa ini, apakah mereka ini tidur semua saat kejadian atau memang mereka ini tidak mengunci pintu segala macam, tidak gimana sih gitu nah? Kejadian di TKP lapangan itu gimana sih? rata-rata rata-rata untuk mahasiswa yang dalam kontrakan itu, ketika kita melakukan patroli mereka tidur. Itu. Mungkin kelelahan mengerjakan tugas. Ada juga sebagian kontrakan yang kami lihat mahasiswanya asik main game di dalam kamar, tapi motornya tinggal di luar, kunci dan tinggal. Mungkin karena buru-buru atau bagaimana, jadi mereka kurang safety dalam motornya. Nah, selain di kontrakan, apakah ini menyasar juga Bang ke wilayah kampus, parkiran-parkiran kampus misalnya? Kalau untuk kampus, saat ini belum ada laporan, ya, termasuk di tempat-tempat ibadah juga tidak ada. Di zaman dulu itu sebelum-sebelumnya
tempat ibadah dan kampus itu memang sering. Tapi sekarang kayaknya dalam rutinitasnya itu di tempat-tempat kos-kosan semua. Nah, langkah yang paling terbaru sekarang apa aja sih Bang? Selain patroli mungkin? Kami dari Polsek Jaluko selalu melaksanakan patroli dengan anggota bergabung sama BKU Polres dari jam 1 sampai jam 5. Untuk hal-hal yang ini kami selalu berkomunikasi dengan IT. Jadi memang IT yang akan membantu kami dalam pengungkapan. Untuk mekanismenya tidak bisa saya sampaikan di sini. Yap. Berarti masih ada beberapa orang yang masih kita kejar berarti Bang? Masih ada. Insya Allah saya juga mohon doa kepada rekan-rekan semua untuk bisa mengungkap semua ini, karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepolisian, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, dan juga kami diberi tanggung jawab untuk bisa menjaga harkat tipmas di wilayah Kecamatan Jaluko ini. Mungkin Bang untuk pesan-pesan kepada masyarakat maupun mahasiswa yang berada di wilayah Jaluko ini seperti apa sih Bang? Agar hal-hal ini juga minim terjadi. Gitu kan? Masih. Saya mohon kepada adik-adik saya mahasiswa, anak-anak saya mahasiswa yang melaksanakan kuliah di Unja atau di UIN yang berkos atau kontrak di daerah Mandalo Darat, Mandalo Indah, saya himbau untuk lebih waspada, bantu kami dalam menjaga motornya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memberikan kunci ganda dan motornya bisa disimpan safety dalam rumah dan kuncinya dicabut. Ada hal-hal yang mencurigakan, tolong beritahu kami sedini mungkin agar kami bisa bantu kami untuk mengungkap. Okay. Ya, Tribuners, kita sudah berbicara sama Kapolsek Jaluko dan itulah informasi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kerja dari Polsek Jambi Luar Kota bisa berhasil mengungkap, karena sudah ada yang diungkap. Semoga lebih banyak lagi yang bisa diungkap. Bagaimana rantai pencurian ini. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.